Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Putra Pradana, saya dari kelas Informatika A, kelas semester 7. Saya akan menerangkan mata kuliah UAS pengertian HKI, fungsi HKI, dan sifat merek. Yang pertama kali, pengertian HKI. Pengertian HKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari jeripaya suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. Tujuan dari penerapan HKI yang pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran HKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialis kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Fungsi HKI berfungsi untuk sudah pasti dipastikan untuk melindungi hasil atau karya yang dibuat oleh manusia. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan, seperti kurangnya penegakan hukum, ketidaktaatan masyarakat terhadap pelindungan hak cipta, atau kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku yang terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui HKI agar karyanya atau yang dibuat atau hasil yang dibuat diambil oleh orang lain, agar tidak diambil oleh orang lain. Berikut ini terdapat macam-macam HKI. Tujuan diadakannya hak atas intelektual adalah untuk melindungi si pemilik karya. Namun, yang pasti hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya. Lalu terdapat juga manfaat lain dari penerapan HKI, sebagai perlindungan hukum kepada pencipta yang membuat atau yang menghasilkan cipta karyanya yang bernilai ekonomis. Yang kedua, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya HKI akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi serta mendapatkan apresiasi dari ciptaan tersebut. Terus yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi dan penelitian industri dan juga usaha di kawasan Indonesia. Dari sini sudah terlihat HKI adalah hak untuk melindungi karya atau hasil dari setiap orang. Lalu manfaat HKI bagi pemerintah untuk melindungi hasil karya warga negaranya. Saat ini kita masuk ke dalam sifat merek. Apakah keuntungan dalam melakukan pendaftaran merek dan apa implikasinya? Kenapa harus melakukan pendaftaran? Yang mesti dapat sertifikat merek atas nama pribadi atau nama yang disodorkan untuk didaftarkan. Kalimat pertanyaan seperti itu sering muncul dari masyarakat yang memang belum banyak tahu tentang apa manfaat dari mendaftarkan merek kepada dalam HKI. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 1 ayat 1 disebutkan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, dan susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa
yang diproduksi oleh orang atau badan hukum kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Konsep dasar pemberian hak merek adalah bahwa merek termasuk objek kekayaan intelektual. Merek sebagai hak milik yang lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta karsa dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya menjadikan karya tersebut bernilai ekonomis. Perlu dilindungi eksistensinya secara hukum terhadap siapa saja yang menggunakan tanpa izin, melakukan plagiat tanpa izin dari sang pencipta merek, sang pencipta hasil karyanya. Merek memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan, barang, dan jasa. Membedakan dengan produk yang lain, sejenis, atau yang sekelas. Jadi ada bedanya antara barang ini dan barang itu yang sesuai dengan sekelasnya juga. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah. Merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain. Untuk barang atau jasa, pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain untuk memakai merek. Jadi untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sudah kita daftarkan, sistem yang deklaratif, artinya merek tidak perlu harus didaftarkan, sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, terus Undang-Undang Nomor 14 tahun 97 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Beberapa keuntungan: menjaga eksklusivitas, terus jangkauan perlindungan hukum, menghalangi, mencegah, mengontrol penggunaan merek yang dimiliki untuk menggunakan mekanisme lisensi terhadap pihak lain, terus untuk menikmati hasil jeripaya yang telah dibuat untuk suatu barang atau jasa atau lain yang telah diciptakan. Pemilik dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu memiliki pemegang hak dan dapat menggunakan haknya untuk melarang siapapun produksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Rizky Putra Pradana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya.